الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah sama kata Allah orang yang di dalam dadanya itu ada Islam, ada iman dengan orang yang tidak beriman sama sekali. Itu tidak akan sama. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbi. Apa bedanya orang yang ada agama di dalam hatinya itu walaupun dia keras kepala, tapi hatinya tidak akan keras. Kan ada dua yang membuat orang susah diatur. Satu keras kepala, dua keras hati. Yang keras hati ini yang berbahaya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hatinya ada penyakit. Fahuwa ala nuri mir rabbi. Mereka ada cahaya di hatinya kalau mereka Islam. Fahuwa ala nuri mir rabbi. Kalau mereka ada iman di hatinya. Akan tetapi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Akan tetapi celakalah bagi orang yang mati hatinya, yang menjadi keras hatinya, yang merasa terkekang oleh aturan-aturan syariat. Ketika mendengar kata jilbab dia mikirin rambutnya. Ketika mendengar tentang sholat dia mikirin aduh waktu saya terbuang lagi. Ketika mikirin tentang bulan Ramadan, oh my God mau puasa lagi. Itulah orang-orang yang mungkin tertutup hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Mereka tidak mengingat Allah karena hatinya telah tertutup. Susah diatur oleh aturan syariat. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka inilah orang-orang yang sesat. Kata ayat ini. Kata surah Az-Zumar ayat 22. Saya akan membaca sebuah ayat 23. Dan ini akan mengetes kita semua. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. Ini ayat yang mengetes kita semua. Apakah kita orang yang beriman? Apa kata Allah di ayat sambungannya ini, ayat 23. Allah menurunkan Al-Quran, ketika Al-Quran itu dibaca, gemetarlah kulit mereka, berdiri bulu kuduk mereka, hati mereka mengingat Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ketika mendengar Al-Quran, kita menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah. Shadaqallahul azim. Ini orang-orang kayak Ustaz Sam kan alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Sam. Amin. Karena ketaatan, kepatuhan, sehingga Ustaz Sam mendapatkan keberkahan ilmu. Amin, Allah, amin. Karena alhamdulillah enggak gampang loh Quran 30 juz nyimpen di hati seseorang. Amin. Karena Al-Quran kitab suci hanya orang suci yang bisa ditempati Quran. Bu, tidur. Jadi gitu. Apa rahasianya? Karena ketaatan atau apa? Silakan. Sebenarnya ini anak-anak lagi nonton, mau mendapatkan hasil dari ketaatan. Saya mau buka rahasia Pak Ustadz tentang menghafal Al-Quran. Anda mau tidak sholat, Anda tidak pernah puasa, Anda rajin membaca Al-Quran, Anda akan hafal Al-Quran itu. Oh ya? Tapi sekedar teks. Hanya teks? Hanya tekstual. Al-Quran akan tetap masuk ke otak, tapi tidak masuk ke hati. Al-Quran akan masuk ke hati apabila kita benar-benar tahu Al-Quran itu apa. Iya. Taat kepada guru, taat kepada orang tua. Iya, karena ukuku ustadz lah taubalahu. Dosa kepada guru tidak ada tobatnya. Kalau orang tua pasti memaafkan. Tepuk tangan dulu untuk Sasha. Menarik sekali kalau kita membahas tentang aturan.
Karena kadangkala orang bikin aturan sendiri. Anak-anak itu, kenapa banyak anak katanya nakal atau sebagainya. 3 penyebab anak itu dia berontak dan sebagainya. Atau nakal, istilah kita nakal ya Bu. Yang pertama karena emosi sang anak yang belum dikenali orang tua. Karena masing-masing anak punya karakter tersendiri yang beda dengan saudaranya yang lain. Sementara orang tua menerapkan peraturan sesuai dengan peraturan kakaknya. Padahal adiknya beda. Didiklah anakmu sesuai zamannya, kata Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua, anak itu mengalihkan perhatian. Iya, mencuri perhatian. Dia mencuri perhatian. Kenapa anak itu manjat? Pernah lihat? Pernah lihat anak loncat-loncat? Nunggu ditegur sama maknya. Awas, nanti jatuh. Tunggu ditegur. Sehingga dia mencari. Semakin ditegur, semakin dia lakukan itu. Jangan buka itu, dia tetap buka. Itulah anak. Dan yang ketiga, anak itu mencari kesempatan. Berimajinasi, nulis di dinding, jangan dimarahi. Mohon maaf, kalau kita berbicara 2 hal, karena segmen ini membahas tentang golongan apakah orang yang susah diatur dan apa ciri-cirinya. Nah, sengaja saya ambil langkah contoh yang ibaratnya keseharian untuk membawa tema kita supaya mudah dipahami. Mohon maaf karena acara kita adalah Islam itu indah. Senantiasa melihat sesuatu dari sisi baiknya. Dari sisi baiknya. Ini Islam menggolongkan, memberikan tingkatan golongan-golongan manusia. Ada golongan yang muslim. Muslim itu taat dan tunduk dan patuh. Nah, kalau mukmin orang yang yakin. Kemudian naik lagi. Muttaqin, orang yang bertakwa. Kemudian ada lagi mukhlis, orang yang ikhlas. Ada lagi golongan yang di atasnya lagi. Jadi makin naik lagi istiqomah. Jadi kelima golongan ini mengangkat derajat bagi orang-orang yang taat. Kalau begitu apa kebalikannya? Teng. Kalau begini kan bagus. Tapi kalau turun begini jelek. Yang mana itu? Mohon maaf. Yang mana itu mau tahu? Mau tahu? Di bawahnya orang muslim namanya munafik. Lain di mulut, lain di hati. Sebenarnya dia membangkang itu. Taat tapi hati tidak ikut. Munafik. Ada lagi namanya fasik. Tahu salat itu wajib tapi tidak mau laksanakan. Mengaku dirinya muslim tapi tidak taat, tidak ikuti aturan. Itu namanya fasik. Ada lagi munafik dan fasik. Fasik dan munafik. Ada lagi. Apa itu? Nauzubillah, summa nauzubillah. Mur. Nah itu. Keluar dari aturan. Tidak mau lagi diatur. Namanya keluar dari agama. Astagfirullahaladzim. Hingga ada namanya kafir. Kafir itu menutup. Sebenarnya dia ngerti tapi dia tutup kebaikan. Makanya ada orang digolongkan orang yang kufur nikmat karena tidak mau melihat nikmat. Tidak mau mensyukur nikmat. Makanya ciri-ciri orang seperti ini tidak ada ketaatan padanya. Tidak mau diatur, tidak mau dibimbing. Makanya nih ciri, saya mau kasih tips buat semuanya orang tua yang ada di rumah. Saya jadi penasaran, saya ngeliat sini apa ngeliat sini? Iya. Ya, kameramen mau ikut ke sini. Boleh. Makanya kalau anak lahir cepatlah akikah. Oh. Di akikah. Akikahnya adalah memotong kambing. Kenapa kambing? Padahal kita mampu beli sapi. Karena kambing itu binatang yang susah diatur. Oh iya benar. Jadi hilangkan sifat kebinatangannya. Selain tanda kesyukuran. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi nih dengan tausiah dari Ustazah Oki tentang bahayanya bila kita membiarkan sikap susah diatur ini berlarut-larut. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.
nantinya gampang. Kalau Iya, kita ada uang sendiri, mau jalan-jalan, mau ngapain holiday, Semuanya bisa. gampang. Wih, luar biasa. Aduh, anak saya banget ya.